Apakah Jokowi mau bertarung dengan mengatakan kami kembali ke square yang lebih tidak demokratis? Bahwa Indonesia tidak demokratis itu sebenarnya jangan-jangan benar ya, perilaku Jokowi itu sudah sejalan dengan dengan survei-survei itu. Dan Jokowi tidak nampak punya keberatan terhadap itu. Anaknya, menantunya. Dari hitung-hitungan konsolidasi kekuatan politik, saya kira Jokowi lebih hebat dibanding Gus Dur. Cuma karakter Jokowi saya kira dia pengennya yang mengeluarkan itu nggak dari tangan dia gitu loh. Pengennya satu ekosistem politik ya yang kemudian memungkinkan beliau untuk menunda pemilu. Karena gini, kalau saya pelajari ya, isunya itu kan pergeserannya menarik ini, Mas Uceng juga ya. Kalau saya periksa lagi nih, isu-isu menjelang ke tunda pemilu itu kan awalnya Jokowi 3 periode. Terus Jokowi bisa ikut pemilu lagi karena 3 periode itu. Ya ada diputuskan terus kemudian dia boleh ikut pemilu lagi. Artinya boleh mengikuti pemilu lagi gitu. Nah, kemudian bergeser ke tunda pemilu. Artinya sebetulnya ini satu kompromi politik di kepala para pendukung Jokowi juga ini. Karena ini yang paling memungkinkan gitu. Dan cara membangun isunya saya kira juga menarik. Karena dikeluarkan yang pertama oleh orang-orang dari luar, kemudian para tokoh partai dan mulai tokoh-tokoh ormas gitu. Termutakhir kan Gus Yakut ya yang bilang ya ini masuk ide akal. Yang masuk akal gitu ya. Gus Yahya ya. Dan itu cukup mengagetkan karena PBNU sudah mengatakan seperti itu. Artinya ya saya tidak bilang ini soal keliru atau enggak, tapi pola penggarapan isunya itu menarik untuk dicermati gitu. Yang saya curigai ini adalah kompleksifikasi berlebihan yang ada di benak kita aja. Jangan-jangan yang dibayangkan Jokowi jauh lebih sederhana dari itu. Anda juga merasa Pak Jokowi tidak berkepentingan dengan isu penundaan pemilu? Saya mau ngutip tulisan Mojok yang mengatakan bahwa kalau Jokowi berkata sesuatu, lihatlah sebaliknya. Ya, Agus Mulyadi. Iya, Agus Mulyadi itu tuliskan. Itu kalau jadi kalau marah Pak Jokowi selalu. Iya, dan itu selalu muncul di timeline kalau. Iya, Agus Mulyadi terus tuh. Nah, biar nanti dia yang menghadapi Pak Jokowi. Tapi maksud saya begini nih. Yang pertama kalau kita lihat, tapi saya ingat betul soal dekret ya, karena memang itu salah satu alasan saya kenapa waktu itu saya jadi juri dan memilih disertasi Adnan Buyung Nasution itu menjadi disertasi terbaik waktu mau mendapatkan gelar Muhammad Yamin Constitution Award. Saya waktu itu jadi yang soal konstitusi. Waktu itu aspirasi pemerintahan konstitusional. Persis, itu disertasi dia yang kemudian dibukukan karena dia menceritakan secara cukup detail soal dewan konstituante itu bukan gagal tapi digagalkan. Nah, yang menarik begini. Kalau kita bicara Jokowi ya. Saya tidak tahu ya kalau kita tarik ke motif, walaupun ini mungkin politik. Tapi kalau motifnya melakukan itu sereceh yang dibayangkan oleh Mas Gafar, receh banget. Tapi kan dia mempertaruhkan ongkos sosialnya ketinggian. Ongkos sosialnya maksudnya ketinggian. Orang ribut, orang ini. Atau jangan-jangan ya, memang. Tapi udah ribut kayak gini Pak Jokowi nggak ngomong juga. Nah, kita nggak tahu ya kapan waktu tepatnya untuk dia kalau memang mau pakai logikanya Mas Resi tadi itu. Nah, tapi yang kedua, kalau menurut catatannya yang kita kan baca ya dari Tempo, CNN dan Tempo lain-lain itu jelas sebagainya. loh mengutus orang yang nggak sembarangan. Persis. Jadi menunjukkan bahwa itikat itu dibangun oleh Pak Jokowi sendiri, ya, termasuk lobby-lobby ke partai. Kita membayangkan begini. Orang kayak Erlangga itu mana mau? Lawang dia sudah kampanye kok, udah korban duit kok, udah siap paketnya, bahkan sudah siap menyampaikan sama siapa dia akan berpasangan. Tiba-tiba dikatakan bahwa menunda. Tapi mungkin dia butuh waktu karena nggak naik-naik. Butuh waktu 2 tahun lagi jadi. misalnya. Atau misalnya Caimin kan gitu juga. Karena nggak naik-naik ya mungkin butuh waktu 2 tahun lagi. Tapi Muhaimin
dia punya pasangan misalnya di Sulawesi Selatan itu udah penuh dengan Amran Sulaiman. Iya. Udah ada di Ya, kalau mana-mana. Pak Amran kan dijodohin ke semua orang. Iya, kayaknya. maksud Pak saya Anies adalah- Baswedan juga gitu. Maksud saya adalah saya nggak terlalu yakin kalau itu kehendak pribadi partai. Ya, saya nggak terlalu yakin. Ya. Bisa jadi memang benar laporan Tempo atau dugaan beberapa teman-teman soal adanya dorongan, ada upaya ancaman misalnya mengirimkan orang-orang tertentu untuk menjelaskan dan kemudian meminta itu. Nah, kalau di titik itu, saya pikir ya kalau Jokowi mencoba mengorbankan begitu banyak hal demi alasan recehnya itu tadi, itu agak, ya menurut saya agak kebangetan lah, ya, agak kebangetan gitu. Terlalu beresiko lah main-main kayak gitu. Iya. Ya, kan? Dan yang ketiga, Tapi sering terjadi loh itu. betul, saya mengamini itu ya dalam beberapa kasus saya mengamini. Tapi yang ketiga, saya selalu mengatakan kenapa ongkos sosialnya kegedean? Karena bermain-main dengan masa jabatan itu salah satu ciri negara tidak demokratis sebenarnya. Tidak ada negara demokratis yang bermain-main dengan masa jabatan. Indonesia yang lagi tidak demokratis itu menurut semua assessment lagi turun. Makanya Flawed demokrasi gitu ya. paling apakah enggak. Ya, yang Jokowi, ngomong dosen politik lah saya. enggak, apakah berarti Jokowi ingin menyatakan bahwa kita tidak demokratis? Jadi bermain-main dengan masa jabatan. Coba lihat, third-termism itu adanya di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Ya. Atau kalau misalnya kalau baca-baca teori soal autocratic legalism, konstitusional otoritarian, itu adanya di negara-negara Venezuela, negara seperti Rusia, atau kayak Turki, tulisan-tulisan yang jurnal yang begitu banyak menceritakan itu. Negara-negara yang jauh dari kesan demokratis. Nah, apakah Jokowi mau bertarung dengan mengatakan kami kembali ke square yang lebih tidak demokratis? Dan itu kan bisa berimplikasi sama Iya. investasi, bisa berimplikasi banyak Iya. itu. Tapi Jangan Meskipun tidak ya, kalau saya boleh masuk di situ Mas Silakan. Putut ya. Sebenarnya bahwa Indonesia tidak demokratis itu Jokowi tidak mengklaim pun hampir semua asesmen mengatakan Indonesia tidak demokratis. Satu, survei The Economist yang terkini itu mengatakan kita masuk dalam kategori flawed democracy. Demokrasi walaupun sih iya, naik dikit ya. naik dikit dari tahun lalu. Tapi itu pun katanya naiknya gara-gara putusan MK bukan karena pemerintah. Karena ada faktor yang Putusan menguntungkan. MK. Jadi flawed demokrasi kita ini, demokrasi yang salah, yang ada masalah. Belum lagi kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya, religious freedom yang rendah. Ini makin lama kalau dilihat warna-warna di Indonesia kalau diarsir, Indonesia itu makin pekat warnanya sebagai negara yang menunjukkan religious freedom yang makin terbatas. Jadi bahwa Indonesia tidak demokratis itu sebenarnya jangan-jangan benar ya perilaku Jokowi itu sudah sejalan dengan survei-survei itu menuju ke demokrasi yang makin, karena gejalanya di pilkada kemarin kuat dan itu sudah terasa sejak tahun 2015 sejak judicial review soal kerabat segala macam. Ya. Itu kan membenarkan lagi apa-apa yang dulu kita tidak benarkan, yaitu kerabat dekat pejabat ikut mencalonkan diri. Ya. Dan Jokowi tidak nampak punya keberatan terhadap itu, anaknya, menantunya masuk itu. Dimungkinkan tidak ada yang salah secara undang-undang ya, tidak ada yang salah karena itu sudah diubah, dibolehkan. Tapi kan kita bicara soal etik. Ya, kalau bicara soal etik kita seharusnya tidak bisa. Etik dan omongan. Saya ingat Ya, tulisannya itu yang Ari omongan. Dwi Payana soal itu, neo-feudalisme. Neofeudalisme. Tulisan siapa? Ari Dwi Payana. Tapi itu tulisan lama. Ya, tulisan lama memang sebelum ini. Sebelum Ya, ini. tahu lah orang bisa ini ya. Memang makanya kalau kita bikin penelitian ilmiah, salah satu alasan kenapa harus ada tahun. Nah, itu kan memang itu pentingnya penelitian ilmiah, makanya Zainal Arifin Mokhtar 2021, 2022. Bisa jadi Karena berubah. kontekstual. Siapa yang bisa tidak jamin nggak berubah? Minimal bacaan kita nambah kan berubah lagi. Iya. Bisa berubah, siapa aja bisa berubah. Iya, tapi maksud poin saya begitu Mas Putut ya, bahwa jangan-jangan ini konsekuensi saja dari kemunduran demokrasi sehingga dia tidak ragu-ragu untuk memainkan isu itu. Jangan lupa Jokowi itu suka dengan big data loh. Langkah-langkah dia itu kita tahu sering didasarkan pada big data. Sehingga yang dia lakukan selalu nampak patut di depan publik. Yang sederhana aja, sepatu nih kayak sampean ini ya. Hitam pakai lilis putih. Iya. Nggak wangun dulu itu kan ya, orang pakai celana bahan, pakai sepatu kets gitu lah, Pak.
Tapi Jokowi pakai dan nampak patut itu. Sangat boleh jadi itu bagian dari analisis big data ya, yang itu loh yang disukai orang. Karena setahu saya cara Jokowi mampir di mana, naik apa kemana itu sangat didasarkan pada kalkulasi big data itu. Sehingga sekali lagi langkah-langkah harian dia itu patut. Nah jangan-jangan yang sekarang pun itu bagian dari mematut diri di hadapan selera publik yang memang makin tidak demokratis. Bisa nggak kita tambah bobotnya misalnya dengan orang Jawa ini kan soal harga diri penting, harga diri politik. Jokowi merasa kalau dia berhenti legasi politik. Bukan orang Jawa dua-duanya. Merasa tidak fasih. Legasi politiknya belum tuntas nih, nggak bisa ninggalin apa-apa gitu. Bandara Kartajati, kereta cepat, tol Sumatera, nanti IKN ini belum jadi apa. Saya kurang setuju soal itu. Tapi kalau saya katakan ini tidak bermaksud membela dia ya. Ya silakan. Infrastruktur, ya membela juga nggak apa-apa. Infrastruktur di beberapa tempat kan membaik dengan cepat. Oh iya. Yang mudik. Tapi kan memang infrastruktur itu kelanjutan dari apa yang dulu dikerjakan oleh Pak SBY misalnya yang Jawa ini ya. Artinya mudah bagi Jokowi untuk mengklaim sayalah yang melakukan. Kalau cuma soal legacy. Karena memang terasa kok kelihatan hasilnya. Sebenarnya di situ aja udah selesai, dia publik akan mengenang. Artinya Jokowi sebenarnya dianggap berprestasi lah. Iya. Nggak perlu ragu-ragu. Secara objektif ya, meskipun harganya apa untuk prestasi itu kan pembicaraan lain ya. Tapi kelihatan ada infrastruktur segala macam. Jadi kalau kita menghitung legacy, sebenarnya dia punya. Saya nggak tahu lagi apa legacy dengan menunda pemilu ini yang dia cari itu. Ya untuk memperpanjang waktu untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur yang pengen beliau selesaikan. Bisa jadi. Jadi gimana? Nggak tahu nih saya. Saya suka dengan catatannya Mas Gafar tadi bahwa kebiasaan dia untuk meminjam orang gitu. Jadi ya nabok itu kita kira nyilih tangan gitu. Nabok nyilih tangan. Jawa banget dia sekarang. Lumayan lah. Jadi kebiasaan itu menurut saya bisa jadi dilakukan untuk pemilu. Saya belum cerita kan kalau dia sebenarnya bisa mencuci tangan lalu kemudian pemilu bisa ditunda. Nah misalnya, ini pentingnya gimana ya, nih? Misalnya, kalau KPU yang menyatakan tidak bisa melakukan pemilu di 14 Februari. Kalau KPU yang menyerah. Kan KPU nggak akan menyerah itu. Nah, kalau kita lihat konstruksi KPU, sangat pemerintah sekarang. Betul. KPU dan Bawaslu, pemilihan yang sekarang ini adalah pemilihan yang paling tidak demokratis. Silahkan catatan Perludem dan teman-teman sekalian. Pemilihan KPU dan Bawaslu sekarang ini pemilihan yang paling tidak demokratis. Anda bisa bayangkan, 2 hari sebelum pemilihan namanya sudah ada keluar. Dan benar semua. 2 hari sebelum fit and proper test ada pemilihan di DPR, namanya udah keluar. Nama-nama yang disaring di pemerintah pun rata-rata udah tahu semua belakangan sebelum. Bahkan panselnya 4 orang pemerintah dan itu banyak sekali catatan waktu itu orang sudah kasih catatan tapi kemudian tidak diindahkan termasuk oleh panselnya sendiri. Nah jadi kalau itu terjadi memang akan ada sedikit komplikasi. Kalau itu terjadi berarti Jokowi dengarnya dari dia. Iya. Berarti para pendukung Jokowi harus segera menelpon Mas Aceh. Enggak, saya bayangkan bahwa ada kondisi yang memang kadang-kadang. Tapi bener juga ya panitianya nggak siap. Panitianya nggak siap. Dan kita stuck gitu. Mau ngapain kita? Panitianya misalnya menyerah. Saya give up gitu. Nggak bisa gua. Nggak bisa mengatakan pilkada, pemilu di tanggal 14 Februari. Kita minta tunda misalnya itu udah dengan sendirinya Undang-Undang Dasar akan berubah, semua akan berubah tuh.